Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua, GP guru penggerak yang kami banggakan. Pagi ini bagaimana Bapak Ibu, semua sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah sehat, Nggih. luar biasa. Semua semangat nggih? Semangat Bapak. Nggih. Sebelum kita memulai untuk kegiatan pagi ini, eksplorasi konsep modul 1.1. Dalam hal ini kita menggunakan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Waktunya nanti kita 2 JP Bapak Ibu. Nah, ada baiknya juga saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita supaya fresh, nah, kita coba ice breaking sederhana Bapak Ibu. Ice breaking sederhana nggih. Kita mulai. Kalau saya angkat tangan 1, Bapak Ibu berarti bilangnya jawabnya selamat pagi. Kalau saya 2 jari berarti Bapak Ibu bilangnya selamat sore. Bisa dimengerti Bapak Ibu nggih? Nggih, Pak. Iya, bisa. Ya, bisa, Pak. Nah, kita mulai. 1. Selamat pagi. 1. Selamat pagi. 2. Selamat sore. 2. Selamat sore. 2. Selamat sore. 1. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Pagi, sore, sore. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai, ada baiknya agar kegiatan kita pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini nanti akan saya sampaikan dulu identitas modul kita yang kita pelajari hari ini adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro menggunakan sesi forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD dalam ruang diskusi virtual semacam ini. Nah, kemudian nanti capaian modulnya yang terutama Bapak Ibu adalah ini, nomor 3 nih, pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada intake lokal kelas. Kemudian sikap refleksi kritis, ini yang utama nanti Bapak Ibu, dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar filosofis dalam menuntun. Nah, saya ulangi, kalimat ini sangat benang merahnya Bapak Ibu, menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, kemudian untuk agendanya Bapak Ibu nanti akan dimulai dengan pembukaan sekitar 10 menit, kemudian refleksi kritis, ini nanti saya gabung dengan pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan dialog sekitar 15 menit, dialog tanya jawab. Inti dari kegiatan kita adalah di nomor 3 ini, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian berikutnya adalah refleksi dan umpan balik, saya gabung dengan penutup dengan waktu kurang lebih 10 menit Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari pembukaan tadi sudah. Nah, tujuan pembelajaran Bapak Ibu, peserta mampu memberikan, sebentar mohon ini ketutupan, saya pindah dulu. Nah, saya lanjutkan. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif. Jadi perspektif itu cara pandang, reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi.
Saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Nah, untuk skenario kita hari ini, Bapak Ibu, tolong diabaikan untuk durasi ini ya. Nanti sudah kita sepakati yang tadi. Untuk pembukaan, di sini aktivitas fasilitator nanti adalah membuka forum diskusi, menegaskan tujuan sudah, kemudian calon guru penggerak nanti kami mohon untuk bisa membuka diri atas keberagaman perbedaan pendapat. Kita bisa bertanya dan berbagi praktek baik, sehingga untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kemudian berikutnya adalah refleksi. Ini adalah menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nanti akan kita gunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak itu untuk menggali dari apa pengetahuan yang sudah kita miliki. Kemudian kegiatan intinya nanti adalah dialog berupa diskusi dan tanya jawab, yang mana nanti Bapak Ibu kami mohon untuk saling berdialog, mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan untuk berpendapat. Di sini kita belajar bersama-sama dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan saling bertanya atau memberikan konfirmasi. Kemudian tugas saya nanti hanya sebagai pemandu saja. Dilanjutkan nanti berikutnya adalah refleksi dan umpan balik, kemudian saya gabung dengan penutup. Saya lanjutkan Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut lagi mengikuti proses pembelajaran pagi ini supaya nanti bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan berkah. Nah, kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Mohon nanti kalau ada yang bicara, yang satu menunggu, dan seterusnya, seperti yang kita sampaikan di slide ini, poin 1 sampai dengan 6. Ngoten nggih Bapak Ibu? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai dengan refleksi kritis dari Bapak Ibu hasil mempelajari kegiatan pada alur sebelum ini. Alur apa Bapak Ibu? Ayo. Eksplorasi. Kalau yang sekarang eksplorasi konsep, sebelumnya nopo Bapak Ibu nggih? Mulai dari diri, mulai dari diri. Jangan lupa nggih Bapak Ibu, merdeka. Nah, M-nya adalah mulai dari diri. Nah, kemudian eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi. Di sana nanti kita akan berdiskusi, kemudian merdeka, demonstrasi konseptual, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, nah ini di sini nanti Bapak Ibu kan melakukan refleksi diri sejauh mana telah mengenal, memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Selama ini Bapak Ibu kan sudah seringkali mendengar kata-kata budi pekerti. Nah, itu sering itu. Dari kita kecil kan kenal dengan kalimat itu, kata itu. Kemudian ing ngarsa sung tulodo. Nah, ing madya mangun karso. Kemudian tutwuri handayani yang menjadi logo dari Dinas Pendidikan kita, yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Nah, nanti kita akan berdialog dengan diri kita sendiri untuk menemukan pemikiran mendasar dari Ki Hajar Dewantoro serta relevansinya dengan peran kita sebagai pendidik. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini coba untuk bahan refleksi. Yang pertama ada soal ini. Apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan dan pengajaran? Benang merahnya pendidikan dan pengajaran. Nah, monggo. Bisa raise hand nggih Bapak Ibu? Oke, ini Bu Endang kayaknya sudah raise hand. Monggo Bu Endang. Saya yang raise hand, Pak. Ya. Yang resen Bu Parmi, Pak. Wah, Bu Parmi, nggih. Monggo Bu Parmi dulu, nggih.
Mohon maaf, Ya, nggak Pak. kelihatan ini saya bukanya. Nggih, monggo Bu Parmi. Ya, Pak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu harus memerdekakan. Maksudnya, pendidikan harus mengedepankan proses yang berupaya untuk mengkreasi anak-anak yang mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Begitu, Pak, menurut pendapat saya. Terima kasih, Ibu. Mohon Pak Pangestu. Atau Pak Tejo ada. Nggih. Oh iya, Pak Ya, Tejo Resden. Ya, monggo menurut pendapat saya pendidikan harus mengutamakan pada kebutuhan siswa. Kalau pengajaran, Bapak? Pengajaran itu bagian dari pendidikan menurut saya, Bapak. Oh, ngaten, nggih. Boleh Ada nambahin, yang bisa Pak? Oh, nggih, silakan, monggo. Pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oh, nggih. Yang lain? Ini belum ada suaranya ini. Pak Pangestu, coba Pak Pangestu. Baik, ngerekam, Pak. Bapak. Ya, baik, Bapak. Untuk nomor Pendidikan satu, dan pengajaran, nggih, Bapak Ibu. Oh, begitu. Pendidikan dan pengajaran kan ada perbedaan sedikit lah di sana. baik, baik. Perbedaan pendidikan dan pengajaran ada sedikit perbedaan. Kalau pengajaran memang betul dari bagian dari pendidikan, sebagaimana disampaikan Pak Tejo. Namun pendidikan itu lebih luas, yaitu bahwa pendidikan adalah untuk memberikan pembelajaran kepada anak secara utuh, tidak hanya materi tertentu, tetapi berupa pendidikan kemasyarakatan, etika, dan lain, tidak hanya materi tertentu. Jadi pendidikan lebih kompleks daripada pengajaran. Begitu yang saya tahu, Bapak. Nggih, luar biasa. Pak Pangestu ini bisa melengkapi dari pendapat Bapak Ibu semua tadi. Jadi lebih lengkap bahwa di sini kita nanti sebagai guru tugasnya benang merahnya tidak hanya mengajar ya Bapak Ibu, tapi juga utama di situ adalah mendidik yang tidak kalah pentingnya agar nanti dihasilkan generasi yang berkualitas, generasi yang unggul, generasi yang berkarakter. Nah, terima kasih. Izin, Raisen, Bapak. Oh, nggih, monggo. Ada yang ditambahkan Bapak Ibu, monggo. Ya, Raisen, izin, ya. Nggih, monggo. Terima kasih. Hubungannya dengan pendidikan itu ada unsur keteladanan di dalamnya. Jadi sifatnya seperti karakter yang baik, kemudian keteladanan, kejujuran, mendorong, nah itu ada di pendidikan. Kalau di pengajaran itu karena kita itu selaku juga guru, jadi tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga di pengajaran ini lebih sempit, tapi lebih luas di pendidikannya. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih. Semakin lengkap, Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa. Kemudian untuk yang kedua ini, Bapak Ibu, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Nah, ini, wah, buahnya ada jawaban dalam hati Bapak Ibu. Nah, tapi karena terkait dengan waktu, monggo untuk jawabannya nanti kita bisa konfirmasi pada media yang lain, misalnya pada chat untuk bagian soal yang kedua. Bisa saya lanjutkan, nggih, Bapak Ibu? Ya, Pak, saya sudah. Nggih, terima kasih. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, untuk memasuki materi utama kita yaitu berdialog. Apa nanti yang didialogkan? Nah, itu. Nah, untuk menuntun kita ke arah sana, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan pemantik. Nah, daripada nanti rebutan, nah tolong nanti kita bagi. Pak Pangestu nanti yang bagian nomor 1. Kemudian Pak Sutejo nanti bagian nomor 2. Sedangkan Bu Endang nomor 3 dan Bu Parmi nanti nomor 4. Dan kita menjawabnya menggunakan media Jambot, Bapak Ibu, menggunakan itu.
Monggo linknya sudah saya share. Di sini juga di yang mudah di WA grup itu juga sudah saya share Bapak Ibu di samping di sini. Monggo dibuka di sana, nanti akan saya tunggu hasilnya. Waktunya 1 sampai 2 menit nggih Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah beberapa ada yang masuk Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya mengenai peta konsep Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang kita pelajari pada dasarnya peta konsep untuk modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu dari hasil pembelajaran yang mulai dari diri sendiri, di sini bisa ada semacam gambaran peta konsep mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian dasar pendidikan yang menuntun. Ini adalah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani, kemudian pendidik adalah among. Nah, kemudian ada juga asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kerangka pemikiran, yaitu mencakup dasar-dasar pendidikan dan metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Kemudian juga tentang ini, filosofis ini adalah potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini, bisa kita pelajari di sana. Nah, semuanya ini nanti akan mengarah pada tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, peserta atau kita, para guru penggerak memahami pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Kemudian peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tadi kita mengisi pertanyaan-pertanyaan kecil pada pertanyaan pemantik di media Jamboard, meskipun tadi ada sedikit kendala, tapi kita sudah dapat mendapatkan gambaran atau bahan untuk melakukan kegiatan kita hari ini adalah diskusi dalam virtual, yaitu berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap calon guru penggerak dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan guru penggerak lainnya. Jadi kita semacam sharing Bapak Ibu untuk memperkuat pemahaman kita. Kemudian tugas kita di sini nanti setiap calon guru penggerak menyampaikan atau memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, karena waktunya sudah mendesak Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang. Monggo, yang pertama yang berkenan sinten, saya nggak usah nunjuk. Bu Parmi ada nggih? Ya. Ah, nggih. Kita diskusikan dulu ya, Pak ya. Nggih, nggih. Kalau dari Bu Parmi bagaimana perspektifnya Bu Parmi mengenai hal ini tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pemikiran filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan harus memerdekakan. Maksudnya pendidikan harus mengedepankan proses yang berupaya untuk mengkreasi anak-anak yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih, luar biasa, luas sekali. Monggo, yang lain yang sudah siap.
Terima kasih. Oh, nggih, monggo Pak Tejo, nggih. Menurut saya sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sangat luar biasa dan kebetulan beliau tokoh pendidikan yang dari negara kita. Namun memang sudah hampir sekian puluh tahun pemikiran beliau justru malah di negara kita agaknya belum dilaksanakan dan baru di program sekolah penggerak ini akan sedang digerakkan untuk kembali kepada filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, namun demikian ternyata pengalaman di lapangan di sekolah kami, di sekitar kami memang agaknya ini butuh waktu bagaimana supaya semua guru, tidak hanya teman-teman yang ada di forum CGP ini, memang semua guru harus memiliki pemahaman atau terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu sehingga implementasinya di sekolah memang harus disesuaikan. Lebih-lebih ini sekarang eranya kurikulum merdeka. Kira itu pendapat saya, Bapak. Matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak Tejo, masukannya luar biasa Bapak. Jadi di situ menggambarkan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, itu seperti yang jenengan sebutkan untuk kondisi-kondisi sekarang. Monggo masukan yang lain. Bu Endang, Pak. Inggih, Bu Endang resen, monggo Bu Endang. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini sangat bagus, Pak. Kita selaku generasi muda, apalagi selaku guru yang berada di depan siswa, ini teladan dari Ki Hajar Dewantoro itu untuk yang perlu diterapkan adalah pemimpin pembelajaran yang mengutamakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi karakter siswa betul-betul diutamakan. Bagaimana menjadi siswa yang santun, siswa yang betul-betul memiliki kepribadian jujur dan mandiri. Nah, itulah yang menjadi dasar agar nanti ke depan siswa-siswa itu nanti menjadi siswa-siswa yang tangguh. Jadi merdeka belajar itu juga kita upayakan. Betul kalau Ki Hajar Dewantoro memiliki filosofi atau pemikiran yang seperti itu. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih Bu Endang. Saya bisa memetik benang merah di sini yaitu merdeka belajar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Endang. Nah, monggo ini ada yang berikutnya yang menyusul, silakan. Baik, Pak Pangestu, Pak. Ya. Oh, nggih, terima kasih. Nggih. Para guru sementara ini juga sudah sedikit banyak sudah sebagaimana dari pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantoro. Namun kali ini setelah saya sebagai menjadi seorang CGP lebih mendapatkan penekanan lagi di antara pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menambah wawasan lagi kepada kita, yaitu hal-hal yang baik dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di sana menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang pendidik itu di dalam melakukan pendidikan kepada anak didik itu sebagaimana seorang petani. Jadi ketika petani itu menanam sesuatu maka harus dilihat, dipupuk, dibersihkan, lalu disirami dan lain sebagainya. Begitu juga sebagai seorang pendidik itu sebagai penuntun atau sebagai among. Anak didik lahir itu juga sebetulnya sudah mempunyai potensi-potensi. Selanjutnya sebagai seorang pendidik itu akan mengembangkan dari potensi-potensi yang positif agar anak menjadi lebih berkembang ke arah hal yang positif, termasuk lingkungan yang positif. Itu kurang lebih di antaranya yang saya tahu, Bapak. Begitu. Oh, inggih, terima kasih. Semakin luas saja, kita semakin kaya saja ini dari masukan-masukan Bapak Ibu tadi, beragam tapi pada dasarnya mengerucut ke satu titik, yaitu kita berusaha menerapkan
apa yang ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui filosofi pendidikannya. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ditambahkan sebelum kita akhiri diskusi ini? Oh, sudah nggak ada, nggih. Terima kasih. Berarti di sini Bapak Ibu dari hasil diskusi kita tadi bisa kita tarik sebuah pembelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan anak ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak tadi berada. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi atau irama. Di sana ada istilah juga wirama dan apa satunya apa Bapak Ibu? Mungkin masih ingat ada wirama dan Wiraga mungkin. Wiraga, wirasa, Bapak. Inggih, terima kasih, inggih, betul Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Pangestu tadi, benang merahnya adalah bahwa dalam proses pendidikan kita berusaha untuk melayani siswa, memenuhi kebutuhannya. Nah, itu salah satu konsep penting dari Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran kalau dimasukkan ke zaman sekarang, yaitu dikenal dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sehingga ada istilah pendidikan itu menghamba pada anak, itu maksudnya kita memenuhi segala kebutuhannya, kebutuhan pembelajaran bagi tumbuh kembang si anak, karena pada dasarnya anak lahir itu ibaratnya sudah terisi namun belum masih suram. Nah, tugas kita dalam menuntun, nah tadi ada kata-kata menuntun, nah itu adalah untuk menebalkan potensi-potensi bagian-bagian dari anak itu yang hal yang baik-baik itu kita tebalkan dengan harapan nanti sifat yang ada pada dasar anak itu, bagian sifat yang tidak baik akan terhindari atau tidak berarti karena tertutup penebalan pada bagian-bagian yang baik. Demikian Bapak Ibu hasil diskusi kita pagi ini luar biasa sekali. Terima kasih. Bagian ini bisa saya lanjut untuk kegiatan refleksi dan umpan balik. Nah, untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita peroleh dan seterusnya, nanti silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi hasil pembelajaran ini pada alur pembelajaran alur konsep modul 1.1 ini. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Hasilnya nanti akan saya share di WA Group untuk masukan kita bersama. Karena kita berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, ibaratnya 3 kepala itu lebih baik daripada 1 kepala. Hasil pemikiran orang banyak itu lebih bisa mengakomodir segala sudut pandang. Kemudian untuk umpan balik dan penguatan untuk kegiatan kita pagi ini Bapak Ibu, jalannya proses kegiatan belajar Bapak Ibu, belajar bersama tadi sudah luar biasa, sangat baik. Mohon maaf dari sisi saya tadi untuk bagian Jamboardnya agak terkendala sehingga Bapak Ibu ada yang belum bisa masuk karena aksesnya tadi saya kelupaan untuk mengubah menjadi editor. Nah, ini masukan untuk saya untuk lebih teliti lagi. Nah, saya belajar banyak dari Bapak Ibu sebelum melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita berusaha dalam keteladanan kita sehari-hari nanti untuk menjadi pemimpin pembelajaran sehingga kita bisa, keteladanan kita bisa menginspirasi dari orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menggerakkan banyak karena saran, petuah, dan seterusnya itu tidak cukup berarti Bapak Ibu dibandingkan dengan keteladanan. 1000 petuah saran itu tidak lebih efektif dibandingkan dengan 1 keteladanan. Karena keteladanan itu nanti akan bisa menginspirasi orang dan menggerakkan mereka semua. Nah, sebagai moto dari kita Bapak Ibu, sebagai guru penggerak. Terima kasih.
Kemudian untuk kegiatan berikutnya Bapak Ibu nanti tolong dipersiapkan untuk kegiatan alur ruang kolaborasi. Banyak hal nanti yang akan kita bahas, kita pelajari di sana melalui kegiatan ruang kolaborasi. Nah, terima kasih dan semoga pertemuan kita hari ini diberkati dan bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari pagi ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Untuk kegiatan hari ini kita sudah melakukan kegiatan diskusi terkait dengan refleksi kritis dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon WAG itu dicek nih Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu cukup lelah, tapi Bapak Ibu memiliki komitmen yang luar biasa karena komitmen ini bisa menghilangkan rasa lelah dan seterusnya Bapak Ibu. Kita pantang menyerah karena Bapak Ibu pagi, siang, sampai siang itu kan tetap mengajar seperti bagaimana mestinya dan siang hari istirahat sedikit Bapak Ibu harus masuk LMS dan mungkin juga bertemu langsung dengan para instruktur atau fasilitator atau praktek pengajar atau pengajar praktek. Nah, tolong dijaga kesehatannya, atur ritme belajar dan ritme istirahatnya supaya kita tetap survive. Terima kasih, sampai ketemu di kegiatan ruang kolaborasi besok ya Bapak Ibu nggih besok. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak Ibu lupa. Belum dipoto. Coba action dulu untuk foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nggih Bapak Ibu. Lupa. Sudah. Terima kasih. Sampai ketemu Bapak Ibu. Silahkan live dari ruang ini untuk masuk pada kegiatan berikutnya.